Ini adalah BYD M6DM, MPV 3 barisnya BYD yang bukan cuma bisa di-charge doang, tapi juga bisa isi bensin. Yes, karena beda nih sama M6 sebelumnya atau bahkan sama semua BYD sebelumnya yang dijual di sini yang full electric. Si M6DM ini adalah PHEV atau plug-in hybrid, yang artinya kita bisa jalan hanya dengan motor listrik dan baterainya aja buat jarak yang cukup jauh ya. Bahkan dia klaim bisa sampai 100 km. Dan kalau pengen jalan lebih jauh, tinggal kita isi bensin aja. Tapi apakah yang beda sama M6 yang full elektrik itu cuma mesinnya doang? Atau di dalam ada juga yang beda? Nah, kita videoin M6DM ini di dealer BYD Harmony Auto. Tepatnya di dealer Harmony Auto yang di Palmerah ya. Nah, di sana bisa langsung test drive M6DM mau yang klasik ataupun yang cross ya. Dan bisa lihat hampir setiap lineup BYD lainnya juga. Cek kontak di deskripsi ya buat detailnya. Buat detailnya seperti 10 orang dari BYD M6DM. Satu, apa itu M6DM? Oke, biar dapat konteksnya dulu. M6DM ini adalah PHEV atau plug-in hybrid. Artinya, mobil ini bukan cuma punya mesin bakar plus motor listrik dan baterai kayak mobil hybrid ya. Tapi dibanding hybrid biasa kayak di Veloz Hybrid atau Zenix Hybrid gitu, baterainya PHEV ini jauh lebih besar ya. Yang bikin selain bisa isi bensin, kita bisa charge mobilnya juga supaya mobilnya bisa jalan murni hanya dengan baterai dan motor aja buat jarak yang sangat jauh. Nah, meskipun M6DM ini jadi PHEV pertamanya BYD di Indonesia, tapi di dunia, BYD udah termasuk senior ya dalam ngebuat PHEV. Bahkan kalau ditelusurin balik, BYD ini malah jadi brand pertama yang ngejual umum PHEV di dunia di akhir tahun 2008 dulu ya. Dan sekarang, sistem PHEV-nya BYD ini yang mereka sebut DM atau Dual Mode udah masuk ke generasi kelima ya. M6DM ini jadi model pertama yang BYD pilih buat kenalin sistem PHEV-nya mereka ini ke Indonesia. Karena mungkin MPV 3 baris tetap jadi model terlaris di sini ya. Meskipun di Cina sendiri, hampir setengah line-up BYD yang dijual itu PHEV ya. Bahkan di Eropa misalnya, salah satu model PHEV-nya BYD yang disebut BYD Seal UDMI sempat jadi model PHEV terlaris di sana ya. Nah, di Indonesia sendiri, BYD bukan jadi brand pertama yang bawa model PHEV ke sini. Sebelumnya, udah ada Mitsubishi yang pernah jual Outlander PHEV. Beberapa brand Eropa juga udah pernah ada yang bawa PHEV. Dan sekarang merek mainstream kayak Mazda juga ada CX-80 yang PHEV. Atau merek Cina lainnya kayak Chery ada Tiggo 8 CSA dan Tiggo 9 CSA. Geely ada Stare EMI. Wuling ada Darion dan Axion PHEV. Jetour ada T1 dan mungkin ada beberapa lagi lah ya. Nah, yang bikin menarik, M6DM ini jadi PHEV paling murah di Indonesia. Mulainya sedikit di bawah 300 juta sampai yang paling atas sedikit di bawah 400 juta. So, variannya ada 5 ya yang dibagi jadi 2 model. M6DM Classic dan M6DM Cross. Dua ini selain beda model eksterior, beda spesifikasi baterainya juga ya yang nanti bakal kita detailin. Anyway, M6DM Classic ada 2 varian, Classic Standard dan Classic Dynamic. Sedangkan M6DM Cross ada 3 varian, Cross Advance, Cross Superior, dan Cross Superior Captain. Anyway, yang kita videoin utama di video ini adalah M6DM Cross Advance. Tapi kita juga bakal tunjukin setiap fitur yang ada di varian paling tingginya ya. Dan bedanya yang pakai captain seat sama yang enggak. 2. Pilihan warna. Pilihan warna eksteriornya M6DM ada 4 ya. Putih Crystal White, biru Quartz Blue, hitam Cosmos Black, dan abu-abu Harbor Grey. 3. Eksterior baru. Untungnya BYD nggak cukup males dengan ambil model M6 EV-nya plug-ketiplek, tambahin mesin dan kasih nama M6 PHEV gitu aja ya. Kayak yang kita bilang, M6DM kayak dibagi jadi 2 model yang punya eksterior beda. Yang satu M6DM Classic dan yang satu lagi M6DM Cross. Dimensinya beda-beda tipis lah. Yang Cross panjangnya 4,7 meteran awal dan yang Classic 4,6 meteran akhir. Lebarnya juga beda tipis. Ya beda-beda sedikit lah sama yang M6 EV. Dan yes, di atas kertas, dimensinya ini emang comparable sama dimensi Innova Zenix ya. Meski nanti kita bakal detailin dalamnya dan bakal kelihatan sebenarnya space interiornya lebih comparable sama Veloz, Expander, Cairn, Stargazer gitu-gitu. Detail desainnya dari depannya dulu. Ini yang M6DM Cross, ini M6DM Classic, dan ini M6 EV buat mengingatkan ya. Cross dulu. Yes, kali ini ada grill raksasa ya dibanding versi EV-nya dulu yang polos. Karena di yang DM ini kan ada mesinnya. Grill paling atas ya dikasih satin chrome memanjang yang sampai masuk ke lampu utamanya kayak Dynasty series lainnya ya. Nah, grill bawahnya yang besar itu, di yang cross ada 7 garis horizontal tipis yang kayak dikasih strip chrome putus-putus. Jadinya nggak terlalu heboh tuh chrome-nya ya. Dan kepotong nomor plat dan casing radar juga di tengahnya. Model kiri kanan bumpernya pun agak beda sama yang EV. Di sini lebih dibuat kayak di Song Max alias versi aslinya M6 di Cina sana ya. Dan karena ini varian cross, jadi di paling bawahnya ada cladding plastik hitamnya tuh. Dan persis yang di bawah radiator grillnya
ada kayak gerenjel-gerenjelnya gitu ya. Oh, dan lampunya pakai model yang persis kayak di yang EV, yang punya 3 proyektor kecil dan 2 bilah lagi di dalamnya. Yang klasik, grill utamanya nggak chrome tuh, hitam aja atau warna body kali ya, soalnya ini kan di warna hitam, nggak kelihatan jadinya. Grill besarnya sih sama ya, bedanya nggak ada chrome-chrome-nya aja dan casing radarnya Dove gini ya, karena di baliknya nggak ada radarnya beneran. Bentuk lekukan bumper kiri kanannya juga sebenarnya sama kayak Cross, tapi panel hitam Dove di dalamnya dibedain kayak gini yang ada 2 garisnya. Dan ini paling bawahnya nggak ada cladding plastik hitamnya ya. Radiator grilla juga sedikit lebih tipis dan panel hitam Dove di bawahnya lebih polos. Plus, meskipun bentuk batok lampunya sama, tapi isinya beda ya. Yang klasik ini ada 1 proyektor aja di dalamnya. Detail lampu depannya yang cross, diarelnya LED yang L panjang, lampu kecilnya dari diarel meredup, lampu besarnya 3 proyektor mini yang sisi luar, lampu jauhnya LED yang sisi dalam, dan lampu seinnya LED gantiin diarelnya. Yang klasik, diarelnya LED L yang lebih pendek, lampu kecilnya dari diarel meredup juga, lampu besarnya LED proyektor, lampu jauhnya halogen di luar proyektornya, dan lampu seinnya halogen. Sampingnya, ini sampingnya M6DM Cross, ini M6DM Classic, dan ini M6 EV buat mengingatkan lagi. Yang Cross dulu ya, paling ngebedain sih karena dia kan ada nama Crossnya tuh. Jadi bagian paling bawahnya full dikasih cladding plastik hitam memanjang ya dari depan sampai belakang. Biar ceritanya jadi MPV crossover gitu lah ya. Meski emang ground clearance-nya sama kayak yang Classic dan yang EV juga ya, 170 mm. Velgnya 17 inci dan beda sama yang di EV ya. Dia 5 spokes model kipas 2 tone gini nih yang dipakein ban 225 55 R17. Ada list chrome-nya di bawah jendela kayak di yang EV, tapi di pilar C-nya kalau di yang EV ada tulisan space, di sini dihitamin gini aja. Lebih oke sih ya. Pilar B-nya hitam Dove, ada roof rail-nya silver gini. Handle pintunya sewarna body dan spionnya bertengger di pintu gini. Oh, dan karena ini PHEV, jadi di kanan ada kap charging, di kiri ada kap isi bensin ya. Oke, ini yang klasik. Nggak ada cladding plastik hitamnya ya. Polos aja dia kayak yang di EV. Velgnya juga lebih kecil ya, 16 inci dan hitam gini aja. Dengan ban yang sedikit lebih tebal, 225 60 R16. Nggak ada list chrome sama sekali di bawah jendela dan di atap pun nggak ada roof railnya. So, dari samping sini kelihatan jauh lebih polos lah ya. Oke, belakangnya ini yang M6DM Cross, ini yang M6DM Classic, dan ini M6 EV buat mengingatkan. Nah, di bagian ini bedanya yang Cross dan Classic paling kelihatan ya. Cross dulu, setema sama sampingnya ya. Di sini juga ada cladding plastik hitam di bawahnya dan cukup tebel tuh ya. Kelihatan jelas lah ya ala-ala crossovernya. Dan di paling bawahnya dikasih panel silver lagi biar nggak monoton banget juga. Oke lah, sedikit menyegarkan dari M6 EV yang udah beredar banyak di sini ya kan. Lampunya pakai model yang sama kayak yang di M6 EV dengan model full memanjang yang menipis di tengahnya. Tapi ada list chrome full menyambungnya gini ya. Dan di masing-masing kiri dan kanan kayak ada 5 lampu kotak kecil gitu ya di bagian dalamnya. Kacanya polos tuh, kali ini nggak ada defoggernya, nggak kayak yang di EV. Ada spoiler terintegrasinya gini juga, dan dia high mount stop lampnya modelnya cukup panjang ya. Nah, karena udah mulai dirakit lokal, jadi emblemnya udah mulai rame nih. Di kiri ada DMI PHEV, di kanan ada BYD M6 Cross ya kan. Antenanya pakai model sirip view gini, dan karena M6 yang kali ini ada mesinnya, so ada knalpot juga tuh ya, yang ngumpet ngadep ke bawah. Kiri kanan ya, keren juga sih. Nah, ini yang klasik, beda banget kan? Oke, paling bawahnya ada plastik hitamnya juga, tapi emang gak seheboh di yang Cross. Reflektornya pun ada di dalam panel hitam Dove ini, dan begitu juga fog lamp belakangnya ya. Lampunya, nah beda banget tuh. Ini gak nyambung kiri kanan sama sekali ya. Dan yes, kalau kalian ingat, ini adalah lampu yang sama yang dipakai di BYD E6 ya, alias yang di Indonesia dipakai buat versi fleet atau taksi. Di atasnya pun gak ada krom-kroman, so kelihatan jauh lebih polos lah ya. Meski emblemnya sih gak polos ya, sama ramenya tuh di kiri dan di sebelah kanannya. Anyway, tetap ada spoilernya meski high mount stop lampnya lebih pendek dibanding di yang Cross. Dan tetap ada antena sirip view-nya ya. Detail lampu belakangnya yang Cross, lampu malamnya yang garis LED panjang mengitar dan 5 kotaknya nyala semua. Lampu remnya yang 5 kotak kiri kanan itu jadi lebih terang ya. Lampu seinnya LED panjang, ada fog lamp LED di kanan atas saja, dan lampu mundurnya LED di kiri aja ya. Yang klasik, lampu malamnya LED 2 garis gini, lampu remnya LED garis yang lebih tebal, lampu seinnya LED titik aja yang lebih kecil, ada fog lamp LED di bawah, dan lampu mundurnya LED di kiri kanan atas. So, gimana? Cukup seger nggak menurut kalian M6DM Classic dan Cross ini? 4. Interior lebih modern.
Buat menyegarkan lagi, ini dashboardnya M6 EV dulu. Ini dashboardnya M6 DM Cross, dan ini dashboardnya M6 DM Classic. Yes, sebenarnya masih mirip sih ya overall sama M6 EV, tapi ada beberapa perbedaan yang bikin interiornya M6 DM Cross jadi lebih modern ya. Pertama, jelas instrumen cluster Full LCD TFT 10,25 inchinya itu. Ini bahkan lebih modern dibanding instrumen cluster di Atto 3 gitu ya, mirip di Seal dan di Denza. Nah, terus konsol tengahnya. Kalau di M6 EV kan masih ada tuas transmisinya gini dan kontrol tombol fisikal di sekitarnya. Di M6 DM Cross, tuas transmisinya nggak di tengah lagi ya. Jadi sekarang lebih kosong gini tengahnya. Tetap ada beberapa tombol fisikal sih, tapi layout dan beberapa isinya dibedain ya. Sedangkan tuas transmisinya pindah ke sebelah kanan setir sini sekarang. Oh, sentuhan yang kita suka, tulisan Build Your Dreams di atas ventilasi AC tengahnya udah nggak ada lagi. Jadi lebih bersih sih ya sekarang. Dan layar yang di tengah itu nggak bisa diputer ya di M6 DM. So tampilannya bakal selalu kayak gini. Tuas di kiri setir juga otomatis berubah lah ya. Dari gini di M6 EV, sekarang jadi gini di M6 DM. Oh, dan yang minor banget, coba lihat ventilasi AC kiri kanannya. Kalau dulu yang di M6 EV kan gini tuh, ada slider vertikal buat atur buka tutup. Sekarang nggak ada ya. Dan yang di tengah, posisi slidernya diganti sama tombol hazard. Setirnya sama ya, dilapis kulit yang model 3-spokes tebal gini dan kiri kanannya masih dipenuhin tombol. Bahan dashboardnya mirip-mirip lah sama kayak M6 EV dulu. Atasnya plastik, tengahnya ada panel kayu ala Dove gede, bawahnya plastik lagi dengan selipan piano black di beberapa titik, termasuk di konsol tengahnya sini ya, yang kiri kanannya ada lapis kulitnya sedikit. Nah, kalau M6 DM Classic kayak gini nih. Bentuknya sih mirip ya, tapi hampir di setiap titiknya dibuat lebih sederhana. Panel ala kayunya misalnya jadi panel plastik ini nih yang ada motif 3 dimensinya ini. Terus garis silver-silver di dashboard itu jadi nggak ada sama sekali ya. Panel piano black di AC tengah dan di konsol tengah itu juga jadi nggak ada, hitam doff aja. Lapis kulit tengahnya juga nggak ada. Setirnya nggak ada silvernya dan nggak dilapis kulit lingkarnya. Instrumen clusternya jauh lebih sederhana, dan yang paling kelihatan juga head unitnya yang lebih kecil ya, 10,1 inci dibanding 12,8 inci di M6 DM Cross. Nah, pintunya juga agak beda. Ini pintu depan M6 EV, ini pintu depannya M6 DM Cross. Bentuknya sih sama, tapi bahannya beda ya. Di M6 EV yang paling atasnya dan tengahnya kan soft touch lapis kulit yang empuk dipegang, sedangkan yang M6 DM Cross plastik aja ya. Yang tengahnya juga hanya cetakan aja yang dibuat ala-ala jahitan, tapi tetap keras waktu dipegang. Sedangkan dibuat sandaran tangannya sama ya, di lapis kulit berjahitan, tapi bawahnya beda lagi tuh. Yang di M6 EV, grill speakernya dilingkarin silver dan di bawah pintunya ada lampu merahnya gini. Di yang M6 DM Cross speakernya polos saja dan gak ada lampu pintunya ya. Kalau pintu yang M6 DM Classic lebih polos lagi ya. Panel kayunya ganti panel plastik motif kayak di dashboardnya. Handle-nya nggak ada silvernya, hitam polos saja. Dan di sandaran tangannya nggak ada lapis kulitnya. Pintu belakangnya juga sama lah. Ini yang M6 EV, ini yang M6 DM Cross. Yes, atasnya juga plastik dan tengahnya plastik dengan cetakan ala jahitannya. Yang di sandaran tangan aja nih yang ada lapis kulitnya. Dan ini yang M6 DM Classic yang full plastik semua ya. Joknya, ini jok paling depannya M6 EV, ini jok paling depannya M6 DM Cross. Sebenarnya sih bentuknya sama ya, beda motif dan beda bahannya aja paling. Di M6 EV kan kulit sintetisnya yang tengahnya ada perforatednya tuh, soalnya kan dia ada pendingin joknya. Ya M6 DM Cross kulit sintetisnya polos aja gini ya, tanpa titik-titik. Dan kalau lihat bentuk headrestnya juga beda sedikit ya. Yang M6 EV dan M6 DM Cross. Ini jok depannya M6 DM Classic. Yes, bentuknya sama kayak yang M6 DM Cross, tapi jelas beda warna dan beda bahan ya. Di sini warnanya hitam dan pakai bahan kain aja. Nah, jok baris keduanya tergantung kalian ambil varian apa ya. M6 DM Cross yang advance hanya tersedia dalam opsi 7-seater gini. Yang jok tengahnya model bench alias yang nyambung gini. Tapi kalau dilihat, jok bench ini agak beda ya sama jok yang di M6 EV 7-seater. Yang di EV kan armrest tengahnya cuma bagian kecil dari joknya aja tuh. Kalau yang di M6 DM Cross ini, armrest tengahnya bikin tengahnya jadi bolong ya kalau lagi dibuka. Yes, kayak di Expander, Velo, Stargazer gitu-gitulah. Oke sih ya. Dan Cross Superior Captain jok tengahnya kayak gini. Yes, model Captain Seat yang otomatis bikin kelihatan lebih mewah ya. Tapi kapasitas duduknya berkurang satu, jadi 6-seater aja. Oh, dan panoramic sunroof kali ini hanya dipasangkan ke varian Superior Captain ini aja. Superior biasa yang 7-seater nggak dapet ya, beda sama yang di EV-nya dulu. Sedangkan ini jok baris keduanya M6 Classic. Yes, dia 7-seater, tapi bedanya jok tengahnya nggak dapet headrest adjustable ya. Ini jok baris ketiganya yang M6 EV. Ini yang M6 DM Cross. Sama sih ya, ukurannya yang kecil ini emang yang bikin M6 ujung-ujungnya sering dibandingin sama Veloz, Expander, dan kawan-kawan. Meskipun dimensi eksteriornya nggak beda jauh dari Innova Zenix. Dan ini jok baris ketiganya M6 DM Classic. Nah, kalau yang klasik ini sih menurut kita beneran nggak apa-apa ya seukuran baris ketiga Veloz gitu-gitu. Mengingat harganya juga segituan ya kan yang varian klasik ini. Oh, satu lagi, M6 DM Cross dapat karpet yang pinggirnya ada biru-birunya gini ya.
Oke, detail lain di dalam kabin. Pegangan tangan plafon di depan ada di sisi penumpang aja, di driver nggak ada. Di baris kedua tergantung variannya. Yang M6DM Cross Superior Captain di kanan dan kiri sama-sama model lipat yang ada gantungan bajunya gini. Semua varian di bawahnya bedanya nggak ada gantungan bajunya aja ya. Dan yang baris ketiga, kalau yang di EV kan masih ada tuh pegangan tangan plafonnya. Di yang M6DM semua varian nggak ada ya. Lampu kabinnya yang depan M6DM Cross LED yang ada 2 bulat gini plus 1 U yang gede ya. Nice. Sedangkan yang klasik LED juga tapi cuma 1, sederhana gini aja ya. Baris keduanya M6DM Cross khusus yang Superior Captain lampunya LED di kanan dan di kiri gini karena ada sunroofnya. Yang Advance di tengah gini ya, LED 1 aja. Begitu juga yang klasik LED 1 aja di tengah. Dan di baris ketiga gak ada tambahan lampu lagi. Sun visornya yang M6DM Cross kiri dan kanan sama-sama ada card holder di dalamnya. Ada kacanya yang bisa dibuka tutup dan ada lampu LED-nya. Yang klasik polos aja ya, nggak ada apa-apa di sun visornya. Ventilasi AC belakangnya, semua varian dapat model yang rata plafon ya. Baris kedua dan ketiga sama-sama dapat di samping kiri kanannya. Nih yang klasik, ini yang Cross Advance dan ini yang Cross Superior Captain. Sedangkan spion tengahnya day night manual ya, alias kalau silau tinggal dicetekin aja. Tapi gimana rasa duduknya? 5. Mesin hybrid. Nah, ini bagian yang bikin M6DM spesial. Kalau M6 EV itu full elektrik, M6DM ini hybrid ya, atau tepatnya PHEV alias plug-in hybrid. Nah, BYD nyebut sistemnya DM atau dual mode. Lebih spesifiknya, ada DMI buat PHEV mereka yang lebih general, DMP buat PHEV yang lebih fokus ke performa dan akselerasi, dan DMO buat PHEV yang fokus ke off-road. M6 ini masuk ke kategori DMI. Nah, bedanya sama hybrid biasa, jadi kalau hybrid biasa kan kita cuma bisa jalan murni tanpa nyalain mesin bensinnya buat jarak yang sangat singkat aja. Nah, plug-in hybrid ini bisa jalan dengan pure EV mode yang lebih jauh ya. Dan di M6DM ini ngeklaim bisa sampai 110 km ya mode EV-nya buat yang varian cross dan 45 km yang klasik. Dan kalau hybrid biasa kan kita cuma bisa isi bensin aja, dimana baterainya di-charge otomatis sama mesin bensinnya. Kalau plug-in hybrid gini, kita bisa isi bensin yang dari kap sebelah kiri sini ya. Dan kita bisa charge juga kayak mobil listrik pakai kap yang di sebelah kanan sini. Gampangnya, kalau setiap hari kita rajin charge terus, bisa tuh nggak perlu isi bensin sama sekali. Misalnya, buat bolak-balik ke kantor aja kurang dari 100 km ya kan? Jadi teorinya, kita sehari-hari bisa full pakai EV mode terus. Jadinya superior itu ya, karena nggak perlu pakai bensin. Cukup charge aja di rumah. Dan kalau mau jalan jauh, nggak perlu pikirin mau charge di mana. Tinggal isi bensin aja. Nah, kalau dari baterai dan bensin full, BYD mengklaim M6DM ini bisa jalan hingga 1.300 km ya. Simpelnya, PHEV ini mau jadi elektrik bisa, mau jadi mobil hybrid juga bisa. Nah, BYD ngeklaim sistem DM mereka ini beda dari kebanyakan PHEV karena pakai prinsip EV first atau memprioritaskan rasa kayak EV-nya. Nah, pada dasarnya ini emang beda sama kebanyakan PHEV dari Jepang, Eropa, dan Amerika. Tapi, ini serupa sama kebanyakan PHEV dari Cina, kayak CSH-nya Chery Tiggo 8, DMI-nya J31, EMI-nya Geely Star EMI, dan mayoritas PHEV Cina lainnya lah ya. Oke, komponennya ada apa aja? Pertama, ada motor listrik penggerak. Mau di varian klasik atau cross, speknya sama ya. Tenaganya 161 HP atau 163 PS dan torsinya 210 Nm. Kedua, ada motor listrik lagi yang berfungsi jadi generator buat isi baterainya. Ini gak dikasih tahu tenaga dan torsinya ya. Ketiga, ada baterai lithium iron phosphate atau LFP di lantai mobilnya. Tentunya ini blade battery andalan BYD ya. Nah, speknya tergantung varian nih. Di klasik, baterainya 7,4 kWh dan bisa jalan elektrik murni hingga jarak 45 km. Dan di cross, kapasitasnya 18,3 kWh dan bisa jalan elektrik murni hingga jarak 110 km. Keduanya itu klaim dengan standar pengetesan NEDC ya. Dan keempat, ada mesin bensinnya 4 silinder 1500cc naturally aspirated atau tanpa turbo. Tenaganya 99 HP atau 101 PS dan torsinya 126 Nm. Dan yes, kayak setiap PHEV Cina, mesinnya cukup canggih nih. Punya thermal efficiency sangat tinggi ya, 46,06%. Nah, mesin ini selain nyambung ke generator dan motor tadi buat charge baterainya, dia nyambung ke ban juga via clutch pakai fixed gear ya. Jadi mesinnya bisa gerakin mobilnya langsung, tapi di kecepatan tertentu aja, di medium sampai tinggi. Nah, brosur resmi M6DM ini nggak nyebut berapa spesifikasi tenaga dan torsi kombinasinya, meski beberapa nyantumin tenaga kombinasi di 207 HP ya. Transmisinya apa?
Kayak setiap transmisi PHEV Cina, pakai yang disebut DHT atau Dedicated Hybrid Transmission. Nah ini sebenarnya kombinasi struktur kedua motor tadi, clutch yang nyambung ke mesinnya, dan segala gearingnya yang ngatur rasio drivingnya. Nah DHT-nya di M6DM ini mensimulasikan ala-ala transmisi stepless kayak CVT, tapi karakternya aja yang dibuat mirip, cara kerjanya beda total ya. Oh, dan kali ini operasiin giginya pakai tuas di sebelah kanan sini ya. Jangan lupa injek pedal rem dulu, ke bawahin yang jauh buat masukin ke D, ke atasin yang jauh buat masukin ke R, ke bawahin sedikit buat masukin ke N, dan tekan yang di pinggir ini buat masukin ke P. Dan buat charge baterainya tergantung variannya. Di M6DM Cross, cupnya tinggal ditekan aja dan dia bisa AC dan DC charging nih. AC charging nggak pakai port Type 2 dengan daya maksimum 3,3 kW, termasuk rendah sih ya. Dan DC charging atau fast chargingnya pakai port CCS2 dengan daya charging maksimum 26 kW. Dan bisa di-charge dari 30-80% dalam 30 menit ya kalau pakai daya maksimal. Nah yang klasik beda nih, hanya bisa AC charging aja ya. Ya wajar sih, kapasitas baterainya cuma setengahnya yang gross juga sih ya kan. Kita nggak bakal bahas terlalu detail gimana cara kerja sistem DM di M6 ini. Itu nanti tunggu kita dapat kesempatan test drive lebih lama ya. Tapi pada intinya, sistem hybridnya bisa EV drive alias jalan full elektrik, bisa series drive alias mesin bensin yang nyala hanya untuk gerakin generator dan isi baterai, sementara mobil digerakin oleh motor, bisa parallel drive alias mesin bensin dan motornya sama-sama gerakin mobilnya, dan bisa engine direct drive alias hanya mesin yang menggerakkan mobil. Yes, tentunya semua berjalan full otomatis ya, jadi nggak usah terlalu dipikirin sih cara kerjanya gimana. Nah, BYD mengklaim akselerasi 0-100 km per jam butuh 9,1 detik. Tapi kayak PHEV gini biasanya, seberapa kencang akselerasinya itu tergantung baterainya berapa persen ya. Semakin tinggi, semakin kencang. Dan BYD ngeklaim angka konsumsi tinggi banget, 65 km per liter. Tapi ya di bintang yang besar nih, itu angka konsumsi kalau kita jalan sejauh 150 km aja dan dari baterainya full juga. Artinya ya selama 100 km pertama sebenarnya konsumsi BBM-nya nggak dihitung dong tuh ya kan. Dan kalau mau quote angka itu harusnya dicantumin juga selama 150 km itu udah habis berapa kWh baterai ya kan. Yang lebih akurat dan kita yakin juga bakal dirasain sama kebanyakan pengguna M6, berapa konsumsi BBM-nya seandainya baterainya udah di level minimal. Jadi mobilnya beroperasi kayak hybrid biasa. Nah itu tunggu kita bisa tes ya. Nah kayak kebanyakan PHEV, kita bisa set supaya mesinnya bakal mulai ngecharge baterainya dari pas baterainya udah berapa persen ya. By default mesin baru bakal nyala kalau baterainya udah sentuh 20-an persen atau kapanpun dibutuhkan tenaga tambahan. Kecuali kita aktifin mode save ini dari head unitnya di settings energy. Nah kalau udah diaktifin, kita bisa set nih mesin mobilnya mau nyala buat charge dan pertahanin baterainya pas sudah nyentuh berapa persen. Misalnya kita set di 70%, nanti baterainya bakal dipakai full EV sampai minimal 70% ya. Begitu sampai level segitu, mesinnya bakal langsung nyala ala mesin hybrid buat pertahanin baterainya di sekitar segitu terus ya. Nah ini bakal kepake misalnya kita butuh ada simpenan baterai besar pas kita sampai tujuan. Ya misalnya buat fungsi V2L atau di tujuan kita perlu mobilnya buat jalan full EV terus gitu ya. Intensitas regenerative braking juga bisa diubah dari sini. Dan dari settings vehicle ini, kita juga bisa ubah-ubah beberapa parameter. Kayak bobot setir ada comfort dan sport. Dan feel pengereman ada comfort dan sport juga. Nah, buat mode berkendaranya ada 4 ya. Ada Eco, Normal, Sport, dan ada Snow alias buat medan salju. Dan yang varian klasik juga sama ya, ada 4 mode berkendara sama persis. Dan karena ini PHEV jadi ada tombol di tengah gini buat ganti-ganti ke mode EV dan mode hybrid gini ya. Nah, semua varian M6DM berpenggerak roda depan. Oh, dan selain di mesinnya, satu pembeda yang cukup besar sama M6 EV ada di suspensinya. Kalau M6 EV kan suspensi belakangnya multi-link tuh alias independen. M6DM ini pakai setup yang lebih simpel ya, torsion beam alias non-independent. Tapi apakah jadi lebih nggak enak dibanding yang EV? Nah, buat detail rasa berkendaranya, konsumsi BBM, dan lain-lain, itu tunggu kita bisa review lengkap ya. 6. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintunya berat ya, mirip M6 EV lah. Dan emang kerasa jauh lebih berat dibanding MPV Jepang di harga segini lah ya. Sudut bukaannya standar, cukup lebar, dan buat napak ke dalamnya cukup tinggi, masih gampang ya. Oke, posisi duduk di depan sini sebenarnya cenderung cukup rendah. Tapi emang dashboardnya termasuk tinggi nih ya, kayak mobil lama gitu. Jadi emang kalau joknya nggak dinaikin sama sekali, kita kerasa kayak agak tenggelam ya. Ujung kap mesinnya nggak kelihatan sama sekali. Tapi feel lega MPV-nya masih cukup kerasa lah. Ujung depan kacanya cukup jauh, dan ada lubang kaca di pilar AC ini. Visibilitas ke samping oke ya, karena kacanya cukup besar, spionnya di pintu, dan ada kaca tambahan di pilar A tadi. Pengaturan jok drivernya, semua M6DM Cross elektrik 6 arah ya. Slide, recline, dan ketinggiannya hanya bisa diatur belakangnya aja ya, nggak bisa tilt. Yang M6DM Classic manual ya.
Sedangkan yang penumpang depan, M6DM Cross Superior, elektrik 4 arah aja alias ketinggiannya nggak bisa diatur, M6DM Cross Advance, dan yang klasik manual ya. Oh, dan ini kayak di M6 EV juga ya, posisi joknya cukup deket sama lantai. Jadi emang kaki orang dewasa kayak kita agak ngangkat nih ya. Headrestnya hanya bisa diatur naik turun, posisinya udah maju sih ya, jadi kalau kepala kita sandaran sama nyetir nggak bakal ngedanga. Headroomnya masih aman banget yang di varian gak ada sunroof gini, dan cuma ngurang sedikit aja yang ada di sunroofnya. Nice lah, armrestnya empuk di lapis kulit, tapi dia nggak bisa digeser maju mundur ya. Tangan kita masih bisa sandaran sambil pegang setir, tapi udah agak sulit aja. Buat sandaran paha kita di tengah juga sebenarnya di lapis kulit, meski emang kurang empuk sih ya. Sandaran tangannya di pintu juga empuk nih di lapis kulit. Seatbeltnya somehow yang DM nggak bisa dinaik turunin, meskipun di yang M6 EV bisa ya. Setirnya selain tilt bisa teleskopik juga ya. Cukup jauh lah jaraknya dari dashboard. Buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan dan ada pad karet kecil gini. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga sama ya, berat banget. Lebih berat dibanding yang depan karena emang lebih lebar juga ya. Dan sudut bukanya juga lebar. Dan karena atapnya nggak terlalu nekuk, jadi pas kita masuk kita nggak perlu nunduk-nunduk ya. Oke, ini yang six seater dulu. Posisi duduknya kita lebih tinggi dibanding di depannya. Dan kelihatannya sih sama ya kayak yang di M6 EV. Lantainya kelihatan cukup dekat sama bagian bawah joknya ya. Jadi kita yang tingginya 173 cm itu sudut pahanya agak naik ya. So udah pasti bakal lebih gampang bikin pegel. Nah ini yang 7 seater. Entah perasaan kita doang atau enggak, tapi sudut paha kita kerasa sedikit lebih ketopang ya di sini. Meski kalau dibanding Veloz, Expander, Stargazer gitu, tetap di sini kerasa sedikit kurang nyaman ya. Buat yang tingginya di atas 170 cm. Yang 6 seater lagi, jok ini bisa digeser maju mundur. Kalau dibuat paling maju, ini sampai nggak ada ruang kaki lagi ya. Biasanya ini buat ngasih ruang di paling belakang. Dan kalau yang duduk di tengah sini anak kecil ya, supaya bisa lebih dekat sama orang tuanya yang duduk di depan. Dan ini kalau kita set paling mundur, ruang kakinya aman banget. Tapi emang lebih mirip sama sisa ruang kaki Veloz, Expander, R3 gitu ya, dibanding sama sisa ruang kaki di Zenix. Ruang gerak sepatunya udah mepet banget ya kalau jok depannya dibuat paling turun. Yang 7 seater ini juga bisa digeser maju mundur kayak gini ya. Persis kalau dimajuin mentok udah nggak ada sisa ruang kaki gini. Dan kalau dimundurin mentok, sisa ruang kakinya segini nih. Lebih lega ya dibanding di yang Captain Seat tadi. Kelihatan tuh ya, yang di 7 seater ini slide-nya bisa lebih mentok ke belakang. Yang 6 seater lagi ya, headrestnya adjustable yang kiri kanannya. Dan sudut rebahnya bisa kita atur pakai tuas di pinggir sini sampai yang paling rebahnya segini. Nih, kalau dibuat duduk tegak kayak gini, ruang sisa kepalanya segini ya. Aman tapi nggak terlalu luas sih. Dan kalau dibuat paling rebah, nah yang Captain Seat ini lumayan nih, termasuk relax buat rebahnya ya. Buat jalan jauh masih cukup oke. Dan sisa ruang kepalanya segini, jadi tambah lega. Apalagi ada sunroof raksasa nih gini, jadi bikin lega pas lihat atas. Yang 7 seater, headrest ketiga sisinya adjustable gini. Nah, ini kalau joknya dibuat paling tegak, ruang kepalanya sedikit lebih lega karena sekarang setiap varian 7 seater nggak ada sunroofnya ya. Nah, kalau dibuat paling rebah, sayangnya di yang 7 seater ini recline-nya tetap minim banget ya. Sesuatu yang jadi banyak keluhan juga di M6 EV dulu ya. Sayang nih, sesuatu yang menurut kita harusnya bisa dapat improvement. Sedangkan ini ruang kepalanya jadi sedikit lebih lega ya. Balik ke yang 6 seater lagi, sandaran tangan di tengahnya pakai armrest individual gini ya, tapi nggak adjustable sih, cuma satu titik aja. Sandaran tangan di pintunya dilapis kulit juga jadi empuk. Yang di 7 seater juga di pintu dilapis kulit sandaran tangannya. Nah, yang baru armrest tengahnya nih. Kalau di M6 EV sandaran tengah modelnya kayak gini, di M6 DM kayak gini nih. Kita turunin full sandaran jok tengahnya dan tengahnya jadi bolong gini nih, dan ngasih efek ala semi-semi Captain Seat gitu ya. Nice lah ya. Oke, yang di 6 seater jelas kita nggak bisa duduk bertiga di tengah gini, tapi karena lantainya rata kita bisa langsung geser-geser gampang kalau mau pindah ke kiri kanan. Yang di 7 seater, nah kalau mau duduk bertiga, sekarang jok tengahnya jadi jauh lebih empuk dibanding di yang EV. Tapi tentunya kayak jok tengah biasanya, lebarnya lebih kecil dibanding kiri kanannya. Kalau sandarannya jelas masih keras ya karena ada armrestnya. Tapi karena nggak ada headrest adjustable, jadi orang dewasa nggak bakal ngedanga. Ruang kepalanya juga masih aman ya, dan seatbeltnya 3 titik. Oke, buat ke baris ketiga, yang di 6 seater sih masih bisa langsung dari tengah sini ya. Tapi emang lantainya dia lebih tinggi tuh di tengah sini kalau mau napak ke paling belakang. Tapi kalau anak kecil sih tetap gampang ya. Nah, karena udah ada akses dari tengah, jadi kalau mau akses dari pinggir manual ya. Turunin dulu sandarannya, baru kita geser ke depan sendiri gini. Nggak ada fitur one pull slide gitu. Nah, kalau yang 7 seater beda nih. Dari kiri sini bukan pakai tuas yang di bawah sini, tapi ada tuas sendiri tuh di atas ini. Tinggal kita tarik aja, nanti sandarannya bakal turun dan joknya bisa langsung kita geser ke depan. Gampang ya. Dari kanan juga sama, bukan pakai tuas di bawah tapi pakai yang di atas ini. Bisa one pull slide. Tapi yang unik, coba lihat.
Di M6 EV dulu yang kegeser dari kanan cuma jok kanan aja ya, satu jok. Kalau geser yang kiri, 2 jok, yang jok kiri dan jok tengah sekaligus. Nah, yang di M6 DM ini udah ganti tuh ya, geser jok kiri jadi cuma 1 jok aja, yang kiri doang. Kalau yang kanan, 2 jok, jok kanan dan jok tengah. Lebih cocok ya buat Indonesia yang setir kanan gini sekarang. Nice lah ya. Oke, yang baris ketiga pada dasarnya sama persis kayak di M6 EV sih ya. Kita naikin dulu ya headrestnya biar lebih enak. Sudut pahanya sayangnya lebih naik lagi dibanding di baris kedua karena dudukannya lebih dekat sama lantainya. Ya sebenarnya sih masih cukup oke kalau kalian tinggi badannya 160 cm ke bawah. Tapi menurut kita, baris ketiganya di R3 dan Stargazer gitu jauh lebih baik ya. Nah, jok baris ketiga ini sudut terbahnya bisa diubah pakai tali di samping sini. Dan pas diubah ini sudut dudukannya ikut sedikit berubah ya. Oke, dari paling tegaknya segini. Pas tegak gini kaki kita kayak kelipet banget ya, jadinya nggak enak. Ruang kepala kita yang tingginya 173 cm mentok nih sayangnya. Sedangkan kalau dibuat paling rebah, ini masih nggak terlalu rebah sih ya. Dan di sini pun ruang kepalanya cukup mentok ya sama bagian atasnya. Sayang ya, overall kurang optimal buat orang dewasa di atas 170 cm. Oke, kalau jok baris kedua ini kita majuin mentok, ruang kaki di belakang sini jelas masih sangat luas. Tapi ya tadi, yang di baris kedua udah mentok ke depan ya. Kalau kita mundurin mentok, di yang 7-seater udah nggak ada sisa ruang kaki ya, udah mentok ini. Soalnya slider yang 7-seater sampai ke belakang banget kan. Di yang 6-seater atau captain seat, kalau dimundurin mentok, kita masih sisa sedikit ya ruang kakinya. Dan lebih lega juga karena bagian tengahnya kan bolong. Ruang gerak sepatunya di belakang sini cukup aman lah, masih bisa gerak di bawah jok tengah sini. Sandaran tangan di kiri kanannya cukup besar gini, tapi jelas keras karena plastik ya. Sedangkan kaca di belakang sini meskipun cukup panjang, tapi ukurannya cukup kecil ya. Jadi masih kerasa sedikit claustrophobic di belakang sini. 7. Detail fitur. Karena ada tambahan mesin, tapi harganya malah lebih murah dibanding yang EV. Kita kira fitur M6 DM ini bakal turun drastis dari yang full electric. Well, nyatanya emang ada yang kurang, tapi ada yang nambah juga. Yang jadi nggak ada, kalau di yang EV ada pendingin jok depan, di yang M6 DM ini varian manapun nggak ada ya. Makanya tadi kita bilang joknya nggak perforated kan. Head unitnya yang di M6 EV bisa muter, di M6 DM ini nggak bisa. Nah, tapi yang baru ada di M6 DM, instrumen cluster ini. Yang di M-Cross dapat kayak gini nih, instrumen cluster full TFT LCD 12,8 inci. Not bad lah ya. Berasa ngangkat banget sih dibanding yang MID kecil di M6 EV sebelumnya. Nah, ini ada beberapa tema yang bisa kita ganti-ganti. Misalnya pas kita ganti dari mode berkendara biasa ke snow, yang Eco Normal Sport kayak gini, dan yang snow kayak gini. Dan kalau kita ganti tema dari head unit, tema di instrumen cluster ini ikut ganti juga ya. Ini yang tema nomor 1, ini tema nomor 2, ini tema nomor 3, ini tema nomor 4, ini tema nomor 5 dan nomor 6 ya. Oke, info yang selalu standby, ada kecepatan dan gigi di atas. Di bawah kiri ada sisa baterai dan sisa bensin plus sisa charge total. Dan di sebelah kanan bawah ada odometer. Nah, info yang bisa diganti ada di kanan dan kiri. Dan buat akses ganti-gantinya, kita klik tombol yang ini nih, yang disetir sebelah kanan sekali ya. Dan nanti dia bakal masuk ke menu yang sisi kanan. Dan tinggal kita scroll aja atas bawah pakai scroll volume ini buat ganti-ganti menu yang di sebelah kanan. Dan kalau kita klik sekali lagi tombolnya, nah nanti dia pindah ke menu yang kiri. Sama ya, pakai scroll di setir kanan buat geser-geser menu yang kiri. Yang sebelah kanan menunya ada tampilan media buat atur pengingat speed limit atau batas kecepatan dan timer. Timer ini buat kita ukur akselerasi ya, yang kayak ada di seal juga. Dan harus masuk ke mode sport dulu buat bisa masuk ke timer ini yang kayak gini tampilannya. Menu di sebelah kiri ada TPMS, konsumsi energi dan BBM 50 km terakhir, konsumsi BBM dan energi dari sejak pertama kali mobil ini jalan, konsumsi real time, dan udah keluar berapa liter dan berapa kWh. Dan pas dimatiin nanti muncul rangkuman berkendara kayak gini. Oke lah ya. Nah, yang M6 DM Classic jauh lebih sederhana ya. Analog dengan MID 5 inci gini di tengahnya. Meski yang di tengah ini lebih ke LCD kalkulator ya, bukan LCD TFT kayak di M6 EV dulu. Menu yang bisa diganti pun kelihatannya nggak banyak. Kayak indikator giginya, mode-mode berkendaranya, dan kalau mau ganti-ganti odometer di bawah, jadi odo EV-nya doang atau odo HEV-nya doang. Nah, itu ganti-gantinya dari head unit sini ya. Lanjut, input buat charge device. Di depan, khusus M6 DM Cross Superior, ada wireless charger di sebelah kanan sini. Jadi yang HP-nya Qi compatible tinggal ditaruh aja ya. Di balik laci konsol tengahnya, ada power outlet 12 volt, 2 USB port Type-C dan Type-A, dan 1 micro SD card slot. Di baris kedua, di belakang konsol tengahnya, ada 2 USB port lagi, 1 Type-C dan 1 Type-A. Dan yang baru, di baris ketiga sekarang ada power outlet 12 volt ini. Kalau di M6 EV kan nggak ada tuh ya dulu. Nice lah ya. Nah, yang beda lagi, tombol yang di tengah kan dulu gini nih, yang ngitarin tuas transmisi di yang EV. Di M6 DM jadi kayak gini. Nah, ini selain kelihatan lebih simple, karena kan nggak ada tuas transmisinya, dia ada beberapa tombol yang hilang juga ya. Sekarang jadi nggak ada tombol buat ganti regen brakingnya, dan nggak ada buat matiin fitur blind spotnya. Tapi ya jelas, ketambahan tombol buat ganti mode switch hybrid dan EV ini ya. Yang beda lagi, lampunya.
di M6 EV kan dulu ada switch fisikalnya di sebelah kanan setir sini. Nah, karena di M6DM switch di kanan sini jadi dipakai buat tuas transmisi, jadi buat atur lampunya pindah ke head unit ya. Tetap otomatis dan enaknya disediain shortcut di paling bawah sini nih. Jadi paling nggak aksesnya masih cepat ya. Dan ini tetap ada buat atur ketinggian sorotan lampu depannya. Sementara buat lampu sein dan lampu jauh pakai tuas yang jadi satu sama tuas wiper ini. Anyway, wipernya semua varian intermittent variable ya. Dan tetap ada wiper belakang. Dan udah sih ya, di luar itu sisanya termasuk mirip-mirip sama M6 EV atau paling nggak beda minor lah. Panoramic roof tetap ada, tapi hanya di varian superior captain seat aja alias yang paling atas. Dan kayak sebelumnya, ini ada shade yang bisa dibuka tutup secara elektrik, tapi kacanya nggak bisa dibuka ya. Lanjut, kuncinya kayak gini, mirip kebanyakan lineup BYD lainnya. Ini ada passive keyless entry-nya tentunya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal dikantongin, deketin mobilnya dan tinggal tap tombol ini aja di handle-nya dan kuncinya kebuka. Sekaligus spionnya juga kebuka. Buat kunci lagi, tinggal klik lagi aja. Spion lipat otomatisnya bisa dimati nyalain dari head unit. Dan kalau mau lipat secara manual bisa klik tombol ini ya. Kayak BYD lainnya juga, kuncinya M6 ini bisa dibuka pakai kartu NFC dengan tap di spion sebelah sini. Tapi kita nggak dapat unit kartunya sih. Jadi kita kasih lihat demonya di M6 EV ini aja ya. Buka tutup pakai kartu. Buat mati nyalain mobil, enaknya masih dikasih tombol start stop ini. Meski kayak BYD lainnya juga, di setting set unitnya kita bisa nyalain auto power on ini buat otomatis aktifin sistemnya dengan masuk dan injek rem aja. Dan auto power off buat matiin sistemnya dengan keluar dan kunci mobilnya aja. Jadi enak nih, bisa pilih ya. Ada remote window control juga. Jadi kalau kita klik dan tahan tombol unlock di remote-nya, keempat jendelanya bisa kebuka dari luar ya. Dan kalau kita kunci lagi bakal ketutup lagi semua jendelanya. Dan ada remote start climate juga buat nyalain AC-nya dari luar mobil. Jadi pas masuk mobil udah adem duluan. Lanjut, jendelanya keempat-empatnya tetap auto up down ya. Yes, bahkan sampai varian paling bawah sekalipun. Nice ya. Joknya, kayak yang kita jelasin di nomor sebelumnya, varian Cross Superior, driver dan penumpang depan sama-sama elektrik. Di Cross Advance, driver aja yang elektrik. Dan di Classic, manual semua. Dan varian Cross Superior dapat bagasi elektrik ya. Setirnya yang sebelah kiri udah nggak ada lagi buat puter-puter head unit. Sekarang diganti tombol bintang favorit gini yang bisa ganti-ganti fungsinya dari head unit ya. Tetap ada buat akses kamera 360, intelligent cruise control di varian superior. Sedangkan di Cross Advance ini cruise control biasa aja ya. Sedangkan setir sebelah kanannya buat atur MID, volume track, dan voice command. Kalau yang di varian klasik, buat atur MID-nya berubah sedikit jadi back doang ya tombolnya. Karena emang nggak bisa buat atur MID ya. Rem parkirnya elektrik, tapi buat mati nyalainnya di head unit sini ya. Tapi seperti biasa ini otomatis non-aktif pas keluar dari P dan aktif lagi pas masuk gigi P ya. Dan tetap ada auto hold yang ada tombol fisikalnya ini. Ini fungsinya buat nahan rem pas kita berhenti supaya kita nggak usah kelamaan injek pedal rem terus-terusan. Nah selain ada tombol fisikalnya tadi, ini juga bisa dimati nyalain dari head unitnya. AC-nya mengejutkannya semua varian dapat single zone auto climate control. Yes, termasuk yang di varian klasik ya. Nah bedanya sama di M6 EV, di sini nggak ada heaternya nih. Paling panas di 28 derajat suhunya. Beda sama di M6 EV yang paling panasnya di 33 derajat. Ya nggak apa-apa juga sih ya buat di Indonesia. Nah ada buat aren angin ke kaki dan ke atas. Nah yang beda, kalau dulu ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang, sekarang nggak ada defogger belakang ya. Tuh, kaca belakangnya jadi polos. Agak sayang sih ya, padahal menurut kita defogger tuh masih cukup kepake. Ada AC Max buat bikin AC-nya langsung ke paling dingin, dan AC belakangnya bisa dimati nyalain dari depan sini. Atau bisa juga dari belakang sini yang ada tombol fisiknya ya. AC baris kedua dan ketiganya terintegrasi di plafon sebelah kiri kanannya ya. Baris kedua dan ketiga masing-masing masih dapat. Nah, selain kontrol di layar gedenya tadi, bisa juga pakai shortcut yang di bawah head unitnya sini. Ini nggak perlu kita tap-tap tanda panah yang kecil-kecil ini nih. Yang lebih gampang, bisa kita tap terus langsung scroll aja ke kiri kanan buat atur lebih cepat. Sama ya, atur kipas dan temperatur sama-sama bisa kayak gitu. Atau favorit kita dari setiap BYD, dari menu manapun, kita bisa scroll 3 jari ke atas bawah gini buat atur temperaturnya. Dan scroll ke kiri kanan pakai 3 jari gini buat atur kipasnya. Nice ya? Oh, dan tetap ada tombol fisikal buat mati nyalain AC dan defroster depannya ini. Dan tetap ada filter PM 2.5-nya juga. Dan ada beberapa settings juga kayak bikin mode auto AC-nya eco buat nggak terlalu agresif dinginnya. Dan comfort buat dinginin lebih cepat. Remote AC schedule buat berapa lama AC-nya nyala kalau kita remote start. Auto internal circulation buat nyalain kipas beberapa saat setelah kita matiin dan kunci mobilnya buat mencegah tumbuhnya jamur di saluran AC. Dan auto fan speed reduction buat kecilin kipas AC pas lagi terima telepon kalau HP kita tersambung ke head unitnya. Oke lah. Terakhir ya, head unitnya yang M6DM Cross layar sentuh 12,8 inci kayak gini. Kayak yang kita bilang sebelumnya, ini nggak bisa diputer-puter ya, beda sama yang EV. Interface-nya pun udah sama kayak head unit model-model BYD yang lebih baru. Meski nggak tahu juga sih ya, kalau yang M6 EV udah dapat software update jadi
begini juga. Oke, di interface utamanya ini, di bagian paling bawahnya ada shortcut dan quick control. Dari paling kiri ada buat buka aplikasi full. Ada buat buka halaman split screen, meski nggak banyak sih yang bisa ditampilin di split screen ini ya. Buat atur kipas AC tadi, buka kontrol lampu, beberapa kontrol AC lainnya, buka settings mobil, home, dan back. Di paling atas, dari yang paling kiri ada buat ganti profile, lihat notifikasi, mati nyalain seluler dan wifi. Yes, M6 ini tersambung dengan internet ya. Mati nyalain bluetooth, dan kalau kita swipe down bakal muncul quick control gini. Ini ada buat atur mode save, buat set bakal mulai charging di berapa persen, mati nyalain bluetooth, wifi, atur brightness dan volume, buka settings audio, ambil screenshot, jarang-jarang nih ya, ganti tema gelap terang, mati nyalain selular, atur HP yang terhubung, buka settings energi, matiin layar, mati nyalain auto hold, dan atur regen braking. Meski apa aja yang ditampilin di sini bisa kita ubah-ubah sih ya. Di paling kanan ada buat aktifin voice command. Nah, yang bawah sini, yang besaran ada widget ya. Dari buat buka kamera, settings, CarPlay, dan Android Auto, koneksi Bluetooth, radio, dan widget apa aja yang ditampilin di sini juga bisa kita ubah-ubah ya. Oke, head unit ini ada wireless Apple CarPlay dan wireless Android Auto. Jadi kita bisa sambungin HP kita tanpa kabel dan munculin interface ala HP kita gini di head unitnya. Dan bisa pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, dan lain-lain. Menu lengkapnya, Vehicle Image ini buat buka kamera 360 derajatnya, BYD Assistant buat settings voice command-nya, Smart Charging buat atur penjadwalan charge mobil, Phone buat Bluetooth teleponi, BYD Store kayak App Store atau Play Store gitu sih ya. Kita bisa download aplikasi-aplikasi buat di head unitnya. Themes buat ganti tema, yang termasuk ganti tema instrumen cluster tadi juga. Media Center buat buka media yang bisa kayak radio, musik, dan video. Di Utility Tools ada album buat buka foto dan video. File Manager buat buka file ala-ala di komputer. Disable Auto Start buat matiin aplikasi yang bisa aktif sendiri pas nyalain mobil. Data Monitor buat lihat pemakaian data kuota. YouTube buat nonton video, tapi harus pas mobilnya lagi diem ya. Spotify buat streaming music. Dan ada buku manualnya. Nah, settingsnya di menu light. Yang sub menu eksterior ada buat mati nyalain lampu mobil dan atur ketinggian sorotannya. Sub menu courtesy light ada buat atur welcome light dan follow me home. Menu lock, sub menu Windows ada buat mati nyalain fitur otomatis tutup semua jendela pas kita kunci mobil. Dan buat mati nyalain remote window control. Sub menu locks ada buat atur kalau kita buka kunci, yang kebuka langsung kunci semua pintu atau kunci driver doang. Dan mati nyalain auto lock. Menu audio dan display, sub menu audio buat atur peraudioan. Sub menu notification ada yang buat nerima notifikasi darurat. Nah, vehicle prompt sound ini buat ganti jenis bunyi-bunyian di mobil. Misalnya bunyi lampu seinnya. Kalau di yang brand kayak gini. Kalau di standar kayak gini. Unik ya. Bisa praktekin suara Avast juga dan buat otomatis kecilin suara pas ada suara navigasi. Sub menu screen buat atur perlayaran kayak brightness, screensaver, atur tema gelap terang, dan sub menu instrumen buat ganti-ganti odometer di instrumen cluster. Range display mode ini kita bisa ubah sisa jarak berkendara yang ditampilin. Kalau standar itu sesuai persen standar pengecasan atau dynamic yang ngikutin gaya berkendara kita. SOC indicator buat nampilin sisa baterai dalam jarak atau persen. Menu energi ini buat atur semua perhybridannya. Sub menu energy management ada buat aktifin dan atur mode save tadi. Dan memori buat bikin nextnya nyalain mobil lagi tetap di setting sini ya. Ada buat atur regen brakingnya. Sub menu charging dan discharging. Ada smart charging buat atur schedule charging. Ada buat set immobilizer charging port alias buat kunci charging portnya. Ada buat atur V2L atau vehicle to load. Sub menu driving energy consumption buat grafik detail konsumsi energi. Dan sub menu historical energy consumption buat detail odometer, konsumsi BBM dan energi dari sejak mobilnya dipakai. Dan ada trip meter yang bisa kita reset. Menu vehicle, sub menu driving control ada buat atur berat ringan bobot setir, buat atur rasa pengereman, comfort parking ini buat mengurangi efek nosedive pas pengereman non darurat, ada buat mati nyalain stability control, ada buat masuk trailer mode buat parkir paralel, dan ada buat mati nyalain auto hold. Dan sub menu comfort driving, auto power on off ini buat mati nyalain otomatis pas masuk mobil dan kunci mobil tadi ya. Dan ada buat mati nyalain spion lipat otomatisnya. Menu service, sub menu intelligent maintenance ini buat pengingat servis dari waktu dan odometer. Sub menu overhaul ada buat naikin wiper depan dan wiper belakang buat penggantian karet dan ada owners manual ya. Nah, selanjutnya menu ADAS. Di varian di bawah superior cuma ada sub menu parking assist buat mati nyalain sensor parkirnya ya. Kalau di varian superior kayak gini sedikit lebih banyak ya. Sub menu driving assist buat atur fitur adaptive cruise dan intelligent cruise controlnya. Sub menu safety assist buat atur fitur ADAS lainnya yang nanti kita jelasin di nomor habis ini. Dan sub menu parking assist buat sensor parkir tadi ya. Lanjut, menu sistem. Ini lebih buat setting set unit sih ya. Dari mati nyalain data, Bluetooth, Wi-Fi, ganti satuan unit, dan sejenisnya. Oh, dan kalau kalian bingung cari settings tertentu ada di menu sebelah mana? Nah, bisa pakai search ini ya. Tinggal kita ketik aja mau cari apa.
Nah, buat yang varian klasik, head unitnya jauh lebih kecil ya, 10,1 inci aja. Tapi dari yang kita cobain sebentar sih, sebenarnya kebanyakan fungsinya sama ya. Tapi kelihatan lebih kecil aja dan bezelnya emang gede banget. Kecuali emang yang varian paling bawah klasik standar ya. Dia nggak ada konektivitas data selularnya dan nggak ada akses ke update OTA alias over the air ya. Gimana? Lumayan lah ya fitur-fiturnya. 8. Detail safety. Fitur safety-nya M6DM ini sebenarnya mirip sama M6 EV. Ada beberapa bedanya sih, tapi minor banget ya. Kayak sensor parkirnya. Kalau di M6 EV, sensor parkir belakangnya ada 4 titik yang terintegrasi. Di yang di M-Cross ada 3 titik kayak gini ya. Sedangkan di yang klasik nggak ada sensor parkirnya ya. Di depan semua varian tetap nggak ada sensor parkir juga. Dan ada indikator sensor parkirnya di head unitnya gini ya. Dan kameranya, semua varian Cross dapat 4 kamera gini. 1 kamera di depan, 1 di masing-masing bawah spion, dan 1 di belakang. Dan ini ngasilin gambar 360 derajat di sekeliling mobil gini, yang ada beberapa angle yang bisa kita pilih-pilih gini, dan bisa aktifin mode transparan juga. Jadi begitu kita mulai jalan, nanti dia bakal mengingat gambar dari kiri, kanan, depan, belakangnya, dan seakan kayak memproyeksikan bagian bawah mobilnya. Nah, tapi kalau yang di EV dulu kan ada mode 3 dimensinya yang bisa diputar-putar gitu ya. Di yang di M ini gak ada nih ya. Tetap ada tombol buat langsung akses kameranya dari setir sini. Nah, keren ya, yang di M klasik pun khusus yang varian dynamic masih dapat 4 kamera ya. Nice lah. Jadi tetap bisa ngasilin gambar 360 derajat gini, meski emang head unit buat ngeliatnya lebih kecil aja ya. Kecuali yang varian klasik standar ya, hanya dapat kamera mundur aja. Di luar itu sisanya mirip banget lah sama M6 yang EV. Remnya semua varian rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram. ABS CVT juga ada di semua varian. Dan semua varian juga ada fitur BDW atau Brake Disc Wiping System yang bakal menghilangkan endapan air di cakram rem waktu wiper dinyalakan. Airbagnya klasik standar, jadi satu-satunya yang cuma ada 2 airbag depan aja. Sedangkan semua varian lainnya dapat 6 airbag ya. 2 di depan, 2 airbag samping yang ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Stability control TCS dan ESC ada. Nah, sekarang dapat tombol fisikal buat mati nyalainnya ya di tengah sini. Ini sepaket sama roll movement intervention juga buat ngurangin resiko terguling, dan hill start assist atau hill hold control yang bakal nahan rem mobilnya beberapa detik pas berhenti di tanjakan biar mobilnya nggak merosot begitu kita pindahin kaki dari pedal rem ke pedal gas. Ada TPMS atau pengukur tekanan ban mobil yang cross sih kelihatan jelas di instrumen cluster sini ya. Yang klasik di tabel speknya ada TPMS juga, meski kita nggak tahu di sebelah mana instrumen clusternya sih ya. Semua varian dapat dudukan ISOFIX buat jok bayi di baris kedua ya. Oke, sama kayak yang EV juga, khusus cross varian superior, mau itu yang captain seat atau yang 7-seater, sama-sama dapat ADAS atau Advanced Driver Assistance System yang manfaatin kamera di balik spion tengahnya sini, millimeter wave radar di balik casing di grillnya ini, dan 2 radar yang sembunyi di balik kiri kanan bumper belakang. List ADAS-nya juga persis kayak yang di EV ya. Predictive Collision Warning buat deteksi kemungkinan nabrak objek di depan, dan Autonomous Emergency Braking buat ngerem otomatis. Rear Collision Warning buat dikasih peringatan kalau ada kemungkinan ditabrak mobil atau motor dari belakang. Lane Departure Assist buat kasih peringatan dan balikin mobil ke dalam lajur pas terdeteksi mau keluar lajur tanpa lampu sein. Dan Emergency Lane Keeping Assist buat balikin ke dalam lajur lagi kalau pas kita mau pindah ada mobil yang berpotensi ketabrak. Adaptive Cruise Control buat jaga kecepatan konstan sekaligus jaga jarak sama mobil di depan. Jadi kalau mobil depan memelan, kita juga bakal ikut memelan, dan pas dia mengencang lagi, kita juga bakal ikut mengencang lagi. Ada Intelligent Cruise Control yang bakal ngejaga mobilnya selalu ada di tengah-tengah lajur. Jadi dia bakal belok-belokin setir secara otomatis selama belokannya nggak terlalu tajam. Dan ini bakal sekaligus aktifin Adaptive Cruise Control juga ya. Ada Blind Spot Detection yang bisa kasih peringatan di spion kalau terdeteksi ada objek di 3/4 belakang kiri dan kanan. Rear Cross Traffic Alert dan Rear Cross Traffic Brake yang bisa deteksi objek mendekat dari belakang kiri atau kanan kalau mobilnya lagi mundur dan bisa bantu ngeremin otomatis juga. Dan ada Door Open Warning yang bisa ngasih peringatan kalau kita mau buka pintu tapi ada objek mendekat dari belakang sisi kita buka pintunya. 9. Bagasi dan storage. M6DM Classic dan M6DM Cross varian Advance bagasinya manual ya. Kalau klik 2 kali tombol yang dikunci ini bisa jetekin pintunya, jadi tinggal kita angkat gini. Sementara setiap pintu lainnya masih kekunci ya. Atau bisa pakai passive keyless entry-nya juga, jadi kuncinya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan klik satu-satunya tombol di pintunya sini, dan bagasinya bisa dibuka ya. Sementara setiap pintu lainnya juga tetap terkunci. Nah, M6DM Cross Superior yang 7-seater dan yang Captain Seat sama-sama dapat bagasi elektrik. Bisa tinggal buka aja dari sini ya. Kalau dari dalam ada tombolnya nih di bawah banget sebelah kanan sini. Atau bisa juga buka dari head unitnya ya. Nah, ini bagasinya M6DM kalau setiap jok lagi kebuka. Mirip yang EV sih, meski di brosurnya sih ditulis kapasitasnya lebih besar 10 liter, entah dari mananya. Tapi ada beberapa beda perintilan juga. Bibirnya cukup lebar dan agak sedikit melebar di bagian bawahnya. Harusnya nggak masalah buat masukin barang yang besar ya. Tapi emang jarak bibirnya dari tanah termasuk tinggi banget. Jadi buat masukin barang yang berat kayak galon itu pasti sulit ya. Nah, dari bibirnya ke lantai sini rata ya, jadi keluarin barang tinggal langsung tarik aja.
Detailnya di kiri sini nggak ada apa-apa ya, polos saja. Di sebelah kanan sini ada lampu halogen dan entah ini cover apa ya. Nah, yang beda sama yang di EV, yang dibalik jok baris ketiganya nih. Kalau yang di EV kan polos. Di yang di M ini dikasih kantong gini ya. Ada 2 kantong di kanan dan 2 kantong di kiri. Ya, not bad lah buat penyimpanan tambahan. Lantainya juga beda nih. Di yang di M dibuat ada 2 lantai terpisah kiri dan kanan gini. Jadi kita bisa buka tutup setengah-setengah gitu kalau lagi ada barang di atasnya. Sedangkan yang EV kan jadi satu cover lantai panjang gini aja ya. Tapi bawahnya pun beda juga ya. Di yang di M dibuat kosong melompong super panjang gini. Yang EV kayak dibuat sekat-sekat gini. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok baris ketiga ini bisa dilipat pakai konfigurasi 50/50. Tarik tali yang ini, yang talinya pun sebenarnya agak beda tuh sama yang di EV. Nah, kalau dilipat satu, kita jadi bisa masukin barang lebih besar sambil tetap duduk satu orang di paling belakang. Kalau yang satu lagi dilipat juga, nah kapasitas bagasinya jadi jauh lebih besar ya dan lantainya rata nih. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasinya lagi, tergantung pilih yang 6-seater atau yang 7-seater nih. Kalau yang 7-seater, sekarang kita bisa buka bagian tengahnya gini aja ya. Nah, nanti kita bisa masukin barang super panjang sampai tetap duduk berdua dengan nyaman di tengah ya. Tapi emang ada gundukannya kecil gini nih. Atau bisa juga kita lipat jok sebelah kirinya aja. Dan nanti bisa masukin barang yang proper panjang ini sampai tetap duduk berdua di kanan dan di tengah. Atau kalau kita lipat juga, nah bagasi jadi jauh lebih besar gini ya. Ini sebenarnya lantainya agak sedikit turun sih. Tapi masih bisa lah ya buat kita masukin barang super besar kayak kasur gitu ya. Oke lah. Nah, beda cerita sama yang di Captain Seat nih. Yang ini, jok baris keduanya nggak bisa dilipat rata. Paling bisanya dimajuin gini aja sampai mentok ya dua-duanya. Tapi diginiin pun kalau kita naruh barang bisa jatuh ya ke lubangnya situ. So, jelas kalau mau bagasi yang lebih praktis harus pilih yang 7-seater. Nah, buat tutupnya yang bagasi manual dikasih 2 pegangan gini nih. Sedangkan yang M6DM Cross Superior ada tambahan tombol ini buat tutup secara elektrik ya. Dan ini sisa storage di M6DM Cross. 10. Detail-detail lain. Bareng sama atuan facelift, M6DM ini juga jadi salah satu BYD pertama yang dirakit di pabriknya di Indonesia ya. Tepatnya di Subang. Yes, pabrik proper ya, bukan cuma CKD aja kayak kebanyakan brand Cina lainnya di Indonesia. Nice lah ya. Bensinnya yang buka kapnya tinggal ditarik gini. Kurang aman juga ya. Nah, kalau lihat di kapnya sini, spesifikasi bensinnya minimal punya oktan RON 92 ya, atau sejenis Pertamax, Shell Super BP92 dan sejenisnya. Meskipun beberapa internal BYD bilang ke kita, kalau sebenarnya RON 90 pun kayak Pertalite gitu masih bisa dipakai ya. Garansinya, M6DM ini dapat garansi umum selama 6 tahun atau 150.000 km mana yang tercapai duluan. Baterai tegangan tinggi dan motornya dapat garansi juga selama 8 tahun atau 160.000 km mana yang tercapai duluan. Dan baterai tegangan rendahnya alias aki LFP 12 voltnya dapat garansi 6 tahun atau 150.000 km ya. Buat biaya servisnya, BYD nggak ngasih info apa-apa ya soal program biaya servisnya. Kalau emang nanti ada setelah launching resminya, nanti kita tambahin di kolom komentar deh ya. Sekian durian soal BYD M6DM ini, silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like dan subscribe. See you next time.